Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Nurilaili, mahasiswi Prodi S1 Teknik Komputer Universitas Dinamika Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mendemo-kan secara singkat tugas akhir saya yang berjudul Sistem Deteksi Kapasitas Orang di Dalam Ruangan Menggunakan Metode Vester RCNN. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari tugas akhir saya. Jadi tugas akhir saya ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk memutus tali penyebaran virus COVID-19. Salah satunya yaitu dengan memberlakukan program PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ketika program PSBB ini diberlakukan, semua kegiatan sosial masyarakat itu dilakukan dengan jarak jauh atau melalui online dengan memanfaatkan platform online seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak tempat-tempat umum yang diliburkan dan ditutup seperti taman kota, alun-alun, tempat wisata, universitas, sekolah, perusahaan, pabrik, dan lainnya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama, terutama bagi mereka yang bekerja, karena akan dapat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah mulai memberlakukan sistem shift bagi para pekerja, yaitu dengan menentukan jadwal WFO atau work from office dan WFH atau from home. Dari sini saya berpikir untuk membuat sistem pendeteksi kapasitas orang di dalam ruangan. Sistem yang saya buat ini dapat menghitung jumlah orang yang masuk ke dalam ruangan, jumlah orang yang keluar dari ruangan, dan jumlah orang yang sudah berada di dalam ruangan. Selain itu, dengan sistem ini pengguna dapat menentukan sendiri berapa batas maksimal yang boleh berada di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang saya gunakan pada tugas akhir saya. Jadi saya menggunakan metode Vester RCNN. Vester RCNN adalah salah satu algoritma dari deep learning yang berfungsi untuk mengenali objek pada suatu gambar. Objek dapat dikenali dengan menelusuri ciri-ciri objek pada gambar melalui beberapa layer proses konvolusi atau convolutional neural network. Pada Vester RCNN terdapat dua modul utama. Pertama yaitu di Fully Convolutional Network, di mana di dalamnya terdapat RPN atau Region Purpose Network. Kedua itu detektor dari Vester RCNN yang berasal dari Vest RCNN. Pada dasarnya, metode Vester RCNN merupakan perkembangan dari metode Vest RCNN, di mana merubah bagian selective search pada Vest RCNN menjadi RPN. Saya juga akan menjelaskan alur proses yang dilalui oleh Vester RCNN. Jadi ketika program dijalankan, program akan mengambil data input berupa gambar atau video. Data input tersebut akan melalui proses konvolusi dan pre-train image menggunakan arsitektur VGG16. Proses ini terjadi pada layar konvolusi, dan untuk penggunaan arsitektur itu bebas, tidak harus VG16. Nah, pada layar konvolusi tersebut juga fitur map dihasilkan. Fitur map merupakan sebuah map yang bertugas untuk mengumpulkan seluruh informasi terkait representasi vektor dari gambar atau data input. Semua informasi yang terkumpul pada fitur map akan diteruskan dan diolah di RPN untuk memprediksi gambar yang dianggap sebagai sebuah objek dan memprediksi bounding box pada area yang dianggap sebagai sebuah objek. Setelah informasi yang terkumpul pada fitur map dan informasi fitur map yang sudah diolah di RPN akan diteruskan ke Roy pooling atau region of interest. Nah, pada Roy pooling ini terjadi proses untuk mengekstraksi semua informasi yang didapat dari fitur map dan RPN untuk diproses lebih lanjut lagi agar dapat mengklasifikasi objek yang didapat dan memberikan bounding box pada objek yang terdeteksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan, informasi, dan fitur yang terdapat yang dihasilkan oleh sistem yang saya buat. Untuk tampilan pertama, pada layout output terdapat centerline berwarna merah, di mana fungsi centerline tersebut sebagai batasan apakah orang tersebut berjalan ke bawah atau masuk ke dalam ruangan, atau orang tersebut berjalan ke atas yang artinya keluar dari ruangan.
Kemudian untuk informasi yang disampaikan dari sistem yang saya buat, yaitu ada tanggal dan waktu ketika program itu dijalankan. Kemudian ada informasi mengenai jumlah batas orang yang boleh berada di dalam ruangan. Kemudian menampilkan informasi jumlah orang yang sudah masuk ke dalam ruangan, jumlah orang yang sudah keluar dalam ruangan, dan jumlah orang yang masih berada di dalam ruangan. Setelah itu untuk fitur, ada satu fitur di mana menampilkan notifikasi ke pengguna bahwa orang yang masuk ke dalam ruangan sudah melebihi batas jumlah orang yang boleh berada di dalam ruangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem yang saya buat. Jadi saya membuat sebuah sistem yang berfungsi untuk mendeteksi objek orang. Sesuai dengan judulnya, yaitu deteksi kapasitas orang di dalam ruangan dan menggunakan metode cluster RCMN. Jadi sistem yang saya buat itu hanya dikhususkan untuk mendeteksi objek orang saja. Nah, sistem yang saya buat ini selain dapat mendeteksi objek orang, juga harus mendeteksi arah jalan objek orang. Selain itu, sistem yang saya buat juga dapat menghitung jumlah orang yang masuk, jumlah orang yang keluar, dan jumlah orang yang berada di dalam ruangan. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai beberapa library penting yang saya gunakan untuk membuat sistem tersebut. Nah, pertama ada library Centroid Tracker, di mana pada library ini berfungsi untuk memberikan ID pada objek yang terdeteksi. Kemudian ada library tracker object, di mana library ini berfungsi untuk mendeteksi arah gerak atau arah jalan objek orang, apakah ke atas atau ke bawah. Sedikit informasi, pada sistem saya, jika objek orang bergerak ke bawah, maka diartikan objek orang tersebut masuk ke dalam ruangan. Dan apabila jika objek orang itu berjalan ke arah atas, maka diartikan objek orang tersebut keluar dari dalam ruangan. Kemudian ada library NumPy, di mana library NumPy ini berfungsi untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Ada juga library datetime, di mana library ini berfungsi untuk menampilkan tanggal waktu saat itu. Dan ada library SJS atau SIS, di mana library ini berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan sistem dalam bentuk laporan yang disimpan dalam bentuk Excel dalam format .csv. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan sebelum menjalankan program atau sistem. Pertama-tama, pastikan semua yang dibutuhkan itu berada dalam satu folder hitung orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan sebelum menjalankan program. Pertama-tama, pastikan semua yang dibutuhkan seperti video input sudah berada dalam satu folder. Selanjutnya, masukkan jumlah batas maksimal orang yang boleh berada di dalam ruangan. Nah, itu dimasukkan pada source code di line 14. Kali ini saya memberi batasan 5 orang yang boleh berada di dalam ruangan. Kemudian memasukkan data input video yang akan diproses di line 25. Nah, source code ini digunakan apabila kita menggunakan video data yang kita proses itu merupakan video yang sudah diambil. Nah, untuk menggunakan source code yang ini, pastikan nama video itu sudah sesuai dengan video yang akan kita proses. Sedangkan apabila kita menginginkan proses pengambilan data itu secara real time, maka menggunakan source code pada line 26. Tapi kali ini saya akan menunjukkan menggunakan video yang sudah diambil. Setelah itu tinggal kita jalankan programnya.
dalam terdeteksi ada 3 orang. Nah, laporan ini akan tercatat setiap detiknya. Sekian penjelasan dan demonstrasi saya mengenai tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.